Inilah Radio Talk bersama KDK. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen. Banyak faktor yang membuat rumah Anda bisa menjadi nyaman. Selain lingkungan dan kondisi rumah, ternyata faktor sirkulasi udara yang baik akan membuat rumah menjadi jauh lebih nyaman tentu untuk Anda dan keluarga atau penghuninya. Nah, untuk membahas bagaimana sebaiknya kita bisa menciptakan sirkulasi udara yang nyaman tentunya di rumah, telah hadir pagi hari ini PT KDK Indonesia. Nah, saya sudah bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Hendrik Suherman, Presiden Direktur dari PT KDK Indonesia. Kemudian juga ada Pak Freddy Sugiarto, Sales Manager PT KDK Indonesia, dan Pak Thomas selaku Marketing Manager PT KDK Indonesia. Saya Berry Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Dan untuk Anda yang ingin interaksi atau Anda ingin menanyakan bagaimana caranya agar udara nyaman dengan exhaust fan atau dengan sirkulasi yang baik di rumah Anda, silakan Anda bisa bertanya via telepon, SMS, WA ataupun melalui media sosial, karena kami live juga di YouTube dan beberapa akun media sosial. Anda tinggal ketik saja di kolom komentar, nanti saya akan sampaikan pertanyaan ke 3 narasumber di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Pagi Pak Berry, selamat pagi para pendengar El Sinta yang budiman. Ya, ini biasanya saya dengan Pak Hendrik dan juga Pak Freddy. Selamat datang untuk Pak Thomas. Akhirnya bisa ketemu pagi hari ini ya. Iya. Biasanya hanya berdua, tapi kali ini bertiga, katanya biar lebih rame. Nanti ada di sini ada makan-makan. Yang penting kalau mau makan-makan udaranya yang enak, Pak. Sirkulasi udaranya dalam ruangan di rumah. Saya mau koreksi, Pak. Apa itu? Jadi sirkulasi udara yang baik itu bukan hanya bikin udaranya bukan hanya bikin kita nyaman, tapi juga bikin kita sehat, lebih sehat. Wah, pasti itu Ya, harus. Jadi nyaman dan sehat atau sehat dan nyaman. Silakan mana yang mau lebih dulu. Tapi gini, Pak. Ya. Kalau kita ngomongin tadi tentang sirkulasi udara yang baik, kan harus tahu nih. Jangan cuma asal. Sirkulasi udara pasti yang baik ada kaidah-kaidahnya atau aturannya. Yang dimaksud dengan sirkulasi udara yang baik itu bagaimana sebetulnya nih, Pak Hendrik? Gini, saya coba jelaskan yang sederhana aja ya. Iya. Jadi kalau kita tinggal dalam satu ruangan, di mana biasanya kan ruangan itu ada pintunya, ada jendelanya gitu kan. Nah, kita bisa bayangin nggak umpamanya ruangan itu pintu dan jendelanya ditutup rapat. Iya. Nggak ada sirkulasi nggak ada lubang anginnya, nggak ada. Jadi otomatis kalau ditutup rapat semua berarti nggak ada sirkulasi. Nah, kita bisa bayangin nggak kalau kita duduk atau tidur di situ atau tinggal di situ selama berjam-jam, kira-kira bayangannya gimana gitu ya? Mungkin pengap. Apalagi nggak ada AC loh ya. Jangan pakai AC. Iya. Pengap, panas. Panas. Kalau orang Jawa tuh bilangnya sumu. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, otomatis pertama memang pasti nggak nyaman kan. Iya. Pertama nggak nyaman. Terus kalau kita hidup di situ bertahun-tahun kayak begitu, otomatis kesehatan kita pun terganggu. Karena kalau ditutup rapat semua, otomatis kan nggak ada oksigen yang masuk. Iya. Jadi oksigennya itu aja gitu. Nah, sedangkan kita kan bernafas ini kan perlu oksigen. Nah, jadi kalau di ruangan itu ditutup rapat segala macam, kalau oksigennya nggak ada yang nambah atau masuk yang baru, otomatis lama-lama semuanya jadi karbon dioksida karena kita mengeluarkan karbon dioksida. Iya, betul. Nah, jadi lama-lama nggak nyaman yang udah pasti, dan kemudian juga lama-lama mungkin mempengaruhi kesehatan kita. Beda kalau umpamanya kita contoh tinggal di rumah kita di puncak gitu, atau di pegunungan tinggi yang adem gitu ya. Jendelanya dibuka, pintu oke gitu kan, ada juga Sinar matahari masuk ya. gitu. Waduh, itu kerjanya bisa tidur mulu. Karena nyaman kan. Tapi nggak bagus juga dong, Pak. Kenapa? Terus-terusan nggak bagus dong. Oh, itu kan pilihan. Oke, berarti kalau saya mau sederhanakan, berarti kalau sirkulasi udara yang baik itu artinya ada perputaran udara yang masuk dan keluar yang sedemikian rupa itu kita desain begitu ya, supaya proper gitu, Pak. Nah, tadi kan contoh ekstrimnya kan antara ruangan yang tertutup rapat dengan rumah di pegunungan gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ngomong di yang rumah tinggal di kota gitu kan, apalagi kayak Jakarta, kota besar gitu. Iya. Kalau jendela kita buka, pintu kita buka, kita bisa bayangin tuh polusinya itu. Betul. Ini lagi marak banget lagi ngomong polusi. Kalau itu bukanya sebentar doang, kalau lama-lama maling masuk. Itu ngasih
permisi itu Pak, silakan gitu ya. Iya. Nah jadi bisa bayangin kan kalau jadi gimana dong kan dibuka salah ditutup salah gitu loh. Nah ini kita coba nanti kita bicarakan gitu. Ya, orang di Indonesia terutama kalau di kota-kota besar tadi ya, disebut sama Pak Hendrik, kalau saya melihatnya kadang-kadang gini Pak, di sebuah lingkungan perumahan, itu kan ada rumah supaya sirkulasi udaranya baik, dia pakai ventilasi tuh. Ada lubang angin lah, entah itu di bawah kaca atau di atas pintu gitu. Itu udah cukup belum sih sebenarnya? Cukup sih cukup, tapi tetap kotor. Karena udaranya polusi itu kan tetap ada debu segala macam kan masuk kan. Jadi makanya dan itu cukup kalau anginnya kencang. Iya, kalau anginnya kencang ya. Kalau nggak ada angin, iya. Nah, makanya sirkulasi ini perlu dibantu supaya konstan. Jadi kita mendapatkan sirkulasi itu nggak hanya kalau lagi nunggu angin kencang nih, kapan anginnya kencang datangnya gitu loh. Tapi kita harus pastikan bahwa sirkulasi itu bisa konstan selalu terjadi setiap menit, setiap detik. Sesuai keinginan kita, bukan kadang-kadang kalau ada anginnya gitu ya. Dan kalau angin lagi pengen dia kencang, kalau nggak pengen ya nggak datang, nggak mungkin. Ya kitanya gimana gitu. Iya. Kita maunya sirkulasi kan yang konstan terus-menerus. Terjadi penggantian udara di situ, oksigennya juga, jadi otomatis kita kan ya selain nyaman ya lebih sehat gitu kan. Karena ada penggantian oksigen yang baru selalu datang masuk. Ya, maunya 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari dalam 1 bulan tuh sirkulasi udara baik terus ya. Iya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan sirkulasi yang baik tadi Pak, apa sih manfaatnya sebetulnya? Atau mungkin Pak Hendrik yang selama ini misalnya di rumah udah oke gitu sirkulasi udara. Seger banget soalnya ini Pak Hendrik. Baru bangun. Oh baru bangun. Bukan karena sirkulasi udara ternyata. Salah saya. Oke, kita kasih contoh ya. Umpamanya gini, kita orang-orang yang kerja umpamanya. Pagi itu atau dari malam deh, malam kalau kita tidur, umpamanya ada AC di rumah, kamar. Selama tidur itu kan 8 jam minimal itu kan AC terus tuh. Ya, nyala terus. Nyala terus kan. Kemudian kita bangun dan mandi segala macam, kita berangkat kantor. Kalau dia mau pakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi, umum kan sekarang juga banyak AC-nya kan. Iya. Gak mungkin kendaraan umum yang tanpa AC lagi, kayak udah ketinggalan zaman banget gitu. Ya. Jadul banget ya itu ya. Iya. Ber-AC kan di dalam mobil tuh. Itu bisa 1 jam 2 jam lagi. Sampai di kantor nanti rata-rata kayaknya sekarang kantoran kan ber-AC ya. Iya, nggak mungkin cuma kipas angin. Nggak mungkin. Lagi Jakarta sekarang lagi musim kemarau nih kayak sekarang. Nanti cuma buka jendela doang gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi pasti ber-AC lagi. Iya. Nah, jadi bayangin tuh. Nanti pulang pakai kendaraan AC lagi kan? AC lagi. AC terus. AC terus. Jadi dalam 24 jam itu mungkin kita terekspos dengan AC itu lebih dari 20 jam. Nah, kita sering lihat teman-teman apa yang kerja di kantoran terutama para wanita gitu yang sering pakai lotion gitu kan. Ya itu kenapa? Itu kan mencegah supaya kulitnya jangan sampai keriput. Ya, supaya jangan kering Jangan gitu kering ya. gitu Lembab kan. terus Lembab. ya. Tapi ngomong-ngomong kenapa hanya perempuan, kita nggak pakai, cowok nggak pakai. Saya nggak mau buka kartu Pak. Nah jadi untuk mencegah kering dan keriputnya itu kan otomatis mereka pakai lotion. Betul. Karena terekspos dengan AC kering gitu. Nah, kalau itu terus yang terjadi ya itulah kurang lebih. Atau lama-lama mungkin yang lebih senior dan lebih berumur mungkin bisa rematik lah segala macam gitu ya. Jadi itu yang terjadi gitu. Nah, makanya mungkin itu secara general mungkin itu nggak bisa dianggap tuh sehat gitu kan. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus bagaimana mengurangi exposure kita ke AC-nya. Mungkin di rumah ya kita kurangin AC-nya. Kalau di kantor nggak mungkin kita kurangin AC-nya. Itu diomelin sama bos. Nah, artinya kita butuh sirkulasi udara yang baik. Tapi tadi sirkulasi udara yang baik itu kita nggak selalu bisa mengharapkan adanya angin datang terus-terusan. Kita harus create. Betul. Saya dengar exhaust fan ini sebenarnya menjadi salah satu alat bantu untuk membuat sirkulasi udara di rumah itu bisa konstan tadi. Kita create begitu, Pak. Betul. Gimana ini sebenarnya? Seberapa penting peran exhaust fan ini bisa tadi membuat konstan udara yang masuk atau pergantian udara ini? Jawaban yang pendek Pak, jawaban panjang Pak. Saya butuh yang agak-agak panjang, Pak. Kalau gitu saya jawab yang pendek aja deh. Padahal dikasih pilihan ya. Ya,
Jadi seperti penjelasan tadi, jadi kalau nggak ada alat yang bantu, otomatis kan tergantung kondisi anginnya kan, suka-suka dia gitu, mau kenceng, mau nggak. Suka-suka anginnya ya, bukan suka-suka kita. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus kita create sendiri. Nah ini kita butuh alat unit namanya exhaust fan atau sebagian orang juga menyebutnya sebagai ventilating fan gitu. Nah itu adalah exhaust fan yang akan membantu kita untuk meng-create perputaran udara dalam suatu ruangan. Nah, jadi kita nggak usah pusing untuk nunggu kapan anginnya datangnya gitu kan, atau kapan ini anginnya sampai di rumah saya gitu. Jadi dia akan bantu untuk meng-create udara sirkulasi udara di dalam ruangan itu atau di rumah kita supaya kita tetap terjamin pasokan oksigennya gitu. Nah, jadi dalam hal ini KDK menyediakan berbagai macam tipe untuk membantu kita gitu. Jadi selain untuk perputaran udara dalam ruangan juga untuk bantu supaya mungkin udara yang kurang enak dicium gitu ya, supaya bisa keluar dari ruangan itu gitu. Seperti di WC, di kamar mandi atau di dapur gitu, atau mungkin di pabrik yang banyak debunya gitu. Nah, ini macam-macam gitu. Tapi prinsipnya seperti itu. Oke. Nah, apa yang kira-kira harus diperhatikan oleh Anda pendengar sebelum Anda memasang exhaust fan? Apakah harus penempatannya dekat pintu, seberang pintu? Apakah harus di langit-langit gitu misalnya ya? Jangan pasang di tetangga, Pak. Oh, jangan. Jangan pasang di tetangga. Jangan. Itu untuk rumah tetangga berarti, bukan di rumah kita jadinya ya. Nah, seperti apa? Nanti tunggu jawabannya karena masih ada Pak Hendrik, Pak Fridi dan juga Pak Thomas yang akan menjelaskan detail, termasuk kalau Anda misalnya sekarang udah punya wacana di rumah ya, atau lagi ngebangun rumah nih ceritanya, ingin menciptakan ruangan di dalam rumah yang sirkulasi udaranya tuh baik dan enak, nggak nungguin tadi angin datang seberapa kencang ya, tapi kita create sedemikian rupa. Apa yang harus diperhatikan? Terus tipe exhaust fan seperti apa yang cocok kira-kira dengan Anda ya? Tingginya juga perlu diperhatiin nggak? Silakan kalau Anda punya pertanyaan via telepon boleh di 0215869.000, SMS WA 0811806543 atau melalui YouTube, Twitter, dan media sosial di mana El Sinta live di pagi hari ini. Sebetulnya sudah banyak pertanyaan yang masuk, Pak. Tapi nanti dulu, kita harus istirahat dulu, Pak. Oke. Kalau ada pendengar yang mau ngopi-ngopi dulu silakan, tapi tetap dengerin El Sinta ya, karena jawaban-jawaban tadi akan kami berikan setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Muter-muter anginnya muter-muter, hisap lagi buang lagi angin yang itu lagi. Makanya pakai KDK, udara baru semua. Makanya pakai KDK, kuat dan tahan lama. Hey, muter-muter KDK terus muter, hisap lagi buang lagi udara yang baru lagi. Bagaimana pejabat publik seharusnya mengambil keputusan? Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno sampai di Apa yang mendasari sebuah keputusan? Pemimpin baru diharapkan membawa cara berpikir baru, membawa harapan baru, membawa nilai-nilai, syukur-syukur mengembalikan nilai-nilai kepatutan yang selama ini makin hari makin luntur. Simak Talk Highlight yang membahas isu-isu terhangat berbagai masalah kebijakan publik dengan pendekatan, kepatutan, dan kewajaran dalam mengambil keputusan yang berkeadilan untuk masyarakat. Itu adalah hidup semaunya atau keserakahan. Talk Highlight setiap Jumat pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di El Sinta News and Talk edisi pagi di seluruh jaringan nasional El Sinta. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Nah, sudah banyak ini pertanyaan atau bahkan juga ada testimoni dari Anda pendengar dan juga netizen. Saya ucapkan terima kasih. Ini mungkin waktunya ya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Terutama untuk Anda yang tadi saya bilang kalau di rumahnya lagi punya rencana atau di kantor atau di ruangan Anda kerja di rumah ya, mau pasang exhaust fan atau ingin menciptakan bagaimana sirkulasi yang baik
yang nyaman tentunya untuk rumah Anda atau tempat Anda bekerja, ini pas banget nih konsultasi dengan para ahlinya Iya, dari betul, betul. PT KDK Indonesia. Nah, Pak Hendrik dan juga Pak Thomas serta Pak Freddy, ada pertanyaan dari Instagram nih. Ya. Pak Sari Dama Otra, akun Twitter, akun Instagramnya ya, ada angkanya belakangnya 0000. Kalau sering bepergian keluar kota ini Pak, Ya. atau beberapa bulan gitu, apakah exhaust fan ini wajib dinyalakan atau dimatikan? Apakah akan berpengaruh terhadap kualitasnya nanti? Oke. Jadi sebelum menjawab langsung pertanyaan Pak Sari Dama. Pak Sari Dama. Jadi gini, prinsipnya KDK itu disarankan untuk dihidupkan selama 24 jam sehari. Oke. Ya. Nah, tapi kalau Pak Sari bilang, saya kan sering keluar kota, rumah kosong umpamanya ya, Iya. kosong. Nah, kalau rumah kosong tapi exhaustnya dihidupin, otomatis listrik kan jalan terus. Iya, boros Pak listrik. Boros kan. Nah, jadi kita sarankan adalah selama kita ada di rumah ya mungkin kita sebaiknya hidupkan 24 jam sehari nggak apa-apa sampai terserah deh. Memang disarankan untuk dihidupkan terus. Karena sirkulasi udara itu kan nggak nunggu-nunggu kan. Kayak tadi kita nunggu anginnya kapan datang gitu. Oh kan. iya benar. Nah, sirkulasi udara kan harus bergerak terus-menerus selama 24 jam sehari gitu. Jadi tiap detik dia harus bergerak terus. Nah, jadi kalau kita tinggal lagi ada di rumah ya hidupkan gitu kan. Dan kalau memang ada pertanyaan lagi, kalau dihidupkan terus-menerus apa nggak bahaya gitu kan? Iya, khawatir Nah, nanti ada khawatir hubungan kan? arus balik listrik gitu Nah. misalnya Pak. Kebetulan untuk semua produk KDK itu kan dilengkapi dengan namanya screen pengaman panas atau thermal fuse gitu ya. Nah, jadi kalau dia melebihi karena suatu hal, umpamanya karena sering naik turun tegangannya gitu ya, ya sehingga itu ada batasan tertentu di mana kalau dia naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah, yang mati itu adalah screennya putus. Oke. Nah, kalau screen putus otomatis semua aliran listrik putus kan. Jadi kalau screennya putus otomatis nggak akan terjadi kayak umpamanya kebakar motornya lah atau efeknya kemana-mana nggak. Jadi kalau screennya putus selesai, tinggal nanti kita servis ganti screennya lagi gitu. Unitnya masih bisa dipakai dong? Masih bisa dipakai, masih bisa Oke. masih. Nah, jadi itu pengaman yang utama untuk supaya terhindar dari kebakaran. Jadi prinsipnya mau dihidupkan terus-menerus nggak ada masalah, tapi kalau memang lagi nggak ada orang ya ngapain gitu kan. Iya. Mubazir percuma Mubazir, juga Pak. iya, betul. Yang butuh sirkulasi udara yang baik itu kan orang ya. Orangnya. Oh, bukan penghuni yang lain gitu. Siapa itu ya? Nggak tahu Pak. Oke, mudah-mudahan terjawab ya untuk Pak Saridama Otra dari Instagram. Ada penelpon ternyata dari Cipete, Jakarta Selatan. Ada Pak Sukron. Halo Pak Sukron. Mau tanya tuh, kalau kita pakai exhaust fan, kalau kita pakai AC kan yang kita rasakan udara dingin. Ya, Tuh betul. kalau musim panas tuh sangat berguna lah. Iya. Nah, kalau kita pakai exhaust fan yang kita rasakan itu apa gitu loh? Apakah bisa membantu mengurangi udara panas yang sekarang ini lagi ada di Jakarta ini gitu? Ya. Terus selain exhaust fan, produk apa lagi gitu? Apakah produksi AC juga atau gimana? Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Pak Sukron di Cipete, Jakarta Selatan. Ya. Langsung saja, Ya. mau dijawab oleh Ya. siapa ini? Silakan Pak. Nanti dibantu Pak Feridi. Ya. Jadi gini, prinsipnya pertanyaan Pak Sukron tadi kan intinya adalah apakah mengurangi panas nggak gitu kan? Karena ada AC kan gitu kan. Jadi makanya orang lebih mungkin mendahulukan AC-nya karena apalagi sekarang kan lagi panas gitu kan. Iya. Nah, kalau mamanya ada AC kemudian ada exhaust lagi, apakah itu mengurangi dinginnya gitu ya? Nah, jadi kemudian kalau nggak pakai AC, exhaust aja panas dong gitu kan. Nah, jadi gini Pak, kalau dia ruangan itu ada AC kemudian pasang exhaust lagi, kita sarankan adalah bahwa gunakanlah exhaustnya itu pada saat kita mau tidur. Jadi sebelum tidur kita hidupkan AC-nya, kan otomatis dinginnya kan masih berjam-jam itu kan bisa dingin kan, menurunkan suhu ruangan itu. Pada saat kita mau udah tidur, AC-nya kita matiin, kita hidupkan exhaust-nya. Dan harapan bahwa pada saat kita tidur kan kita sebenarnya nggak merasakan apakah dingin apa enggak gitu kan. Udah tidur aja gitu kan. Sehingga
terjadi sirkulasi udara juga. Jadi buat kita lebih sehat lah. Gitu. Nah itu satu. Kedua, kalau nggak ada AC, terus hanya pasang exhaust, pas lagi udara panasnya gimana gitu. Begini, exhaust fan itu tidak menurunkan suhu ruangan atau tidak mendinginkan suhu ruangan. Iya. Jadi kalau udara yang menjadi sumber udara masuk itu panas, otomatis udara dalam Ruangannya ruangan jadi juga panas panas. ya. Nah, tapi kalau udara itu bergerak, ya bersirkulasi bergerak, jadi otomatis udara di dalam ruangan itu juga nggak akan terlalu panas-panas banget gitu. Panas iya, tapi nggak sepanas kalau kita Pure dari Pure luar ya. semua Ya. udaranya gitu. karena ya. udara itu bergerak. Iya, muter gitu muter. ya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus tadi dari Pak Sugeng adalah kita rasanya apa gitu loh. Ya. Terus terang kalau udara exhaust yang dipasang itu sesuai dengan perhitungan yang seharusnya, kita tidak merasakan apa-apa. Kita hanya merasakan kayaknya udaranya lebih nyaman, nggak terlalu panas dibandingkan di luar atau gimana gitu ya. Oke. Nah, kecuali kita taruh umpamanya selembar kertas atau tali gitu ya di sumber udara masuk atau dekat-dekat sumber udara keluarnya. Nah, itu akan terlihat Kelihatan tuh kelihatan pergerakannya. Ada udara lagi bersirkulasi atau Iya. bertukar gitu ya. Ya, kalau dia bergerak begitu kan. Nah, jadi tentunya akan lebih kenceng dengan adanya unit itu dibandingkan nggak ada unitnya gitu. Nah, jadi nggak seperti di AC. Kalau AC itu kan pasti kita segera merasakan ini dingin gitu ya, suhu ruangannya turun gitu. Tapi kalau di exhaust memang tidak ada. Tapi secara langsung tidak ada. Tapi kita akan merasakan bahwa memang udara ini bergerak gitu. Asal tidak salah pasang penempatan. Oh, berarti nggak bisa asal. Nggak bisa. Mau asal saya pasang di kamar gitu di pojok, di bawah jendela atau di atas jendela, di bawah pintu atau di atas pintu gitu misalnya. Boleh dengan catatan. Tapi yang secara teoritis itu harus jauh dari sumber udara masuk pasangnya. Mungkin Pak Freddy bisa tambahkan nanti. Boleh Pak, gimana tuh Pak? Oke, jadi gini, prinsip daripada pemasangan exhaust fan yang benar itu yang pertama kita harus tahu fungsi daripada ruangan itu untuk apa. Oke. Yang kedua, ukuran volume daripada ruangan tersebut, volumenya itu berapa. Yang ketiga dari kita ada namanya indeks perputaran udara per jamnya, per meter kubik per jam. Ya, itu sudah diteliti oleh para ahli tata udara. Jadi memang indeks tersebut itu dipakai oleh standar internasional. Iya. Ketiga indeks, yang keempat yang tadi Pak Hendrik mungkin sudah jelaskan, cara pasangnya itu harus benar. Ya, oke, kita jelaskan satu-satu ya. Jadi fungsi daripada ruangan itu untuk apa? Misalnya fungsi ruangan itu toilet rumah, kamar mandi rumah. Kita analogikan ukurannya misalnya 2, panjang lebarnya 2 kali 1,5, tinggi 3 meter. Kita ketemu volume ruangan 9 meter kubik. Oke. Udah ketemukan volume ruangannya, kita kalikan dengan indeks perputaran udara per jamnya, per meter kubik per jam. Itu kalau di kamar mandi rumah kalikanlah 10. Jadi ketemu 90 meter kubik per jam kebutuhan air volume daripada toilet tersebut. Toilet tadi, ya. Ya. Jadi kita harus cari exhaust yang ukurannya itu 90 kubik meter per hour atau meter kubik per jam. Tidak boleh kurang dari ukuran tersebut, tapi kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Jadi yang penting lebih boleh, kurang jangan. Oke. Terus cara pemasangannya juga harus benar. Sejauh mungkin dari sumber udara, dari pintu kamar mandi, toilet, taruh di ceiling dan sistemnya diagonal cara pemasangannya. Jadi kalau misalnya pintu kamar mandi itu kan kecil kan, biasanya sebelah kanan ya kita pasangkan di ceiling bagian kiri atas paling pojok. Jadi udara yang masuk dari sumber udara itu bisa berputar dulu sebelum dihisap. Jadi berputar dulu, yang di dalam toilet itu kena semua, kelembapan semuanya, bau-bau yang tidak enak bisa ikut keluar gitu. Terus satu lagi Mas, mungkin tambahan, kalau bisa itu saklarnya exhaust itu dipisah dengan lampu kamar mandi. Kebanyakan orang jadi kita satu. Itu kan jadi satu kan. Ya. Padahal fungsi daripada exhaust itu kan sirkulasi. Kalau kita habis mandi nih, kita keluar, exhaust kan nyala tuh. Lampu nyala, exhaust nyala. Kita keluar mandi, kita berangkat kerja, itu kan masih basah ya kamar mandinya. Kita Jadi, keluar matiin lampu, exhaustnya mati. Exhaustnya mati. Jadi fungsinya jadi nggak terlalu optimal.
lebih baik dipisah saklarnya, exhaust tetap dinyalakan 24 jam untuk yang di toilet. Nanti sore mandi lagi, posisi juga udah nyala, jadi udah kering kan, udah kering, kita mandi lagi, lembab lagi, juga nanti kering lagi. Kenapa kok kita menganjurkan pasang 24 jam untuk di kamar mandi? Karena memang untuk produk KDK sendiri, khusus exhaust yang di kamar mandi itu wattnya kecil Pak. Rata-rata hanya 5 watt aja kebanyakan. Oke, wah ini kayaknya kalau ada pendengar yang misalnya tadi ya saya bilang ada rencana mau renovasi kamar mandi atau baru bangun kamar mandi baru gitu ya, atau ada kamarnya yang mau dipasangin exhaust fan, boleh ya dihitungin juga kali ya? Boleh. Di pagi hari ini kalau ada Anda punya ruangan saat ini mau dipasang exhaust fan supaya pas dan cocok pemasangannya sesuai dengan kebutuhan ruangan itu, supaya sirkulasi udaranya juga baik, silakan Anda bisa kirimkan misalnya lebar panjangnya ruangan itu, volume ruangannya berapa, nanti akan coba dihitungkan oleh Pak Freddy dan kira-kira exhaust fan dari KDK Indonesia yang cocok itu yang tipe apa. Nah, nanti Anda tinggal datang ke toko-toko terdekat elektronik ya yang menjual exhaust fan yang dimaksudkan tadi supaya nanti lebih pas. Termasuk juga pemasangannya posisinya ada di mana. Silakan mau via telepon boleh, via WA di 0811806543 juga boleh. Saya jadi nambah ilmu nih berarti. Kalau masang exhaust fan itu nggak bisa asal ternyata. Dan untuk pendengar sekali lagi ini ada beberapa pertanyaan Pak. Cukup banyak via WA. Selain mungkin tadi Pak Sukron ya. Terima kasih Pak Sukron, mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaannya. Kita jeda lagi Pak. Kita kasih kesempatan lagi nih untuk pendengar yang mau aktivitas apapun. Silakan lanjutkan aktivitas. Tapi kalau Anda masih terus mendengarkan dan nggak ada salahnya ya mendapatkan informasi pengetahuan tentang bagaimana menciptakan udara yang nyaman dan sirkulasi udara yang baik di rumah Anda. Karena tentu nggak enak banget kalau ternyata Anda aktivitas di dalam ruangan yang udaranya pengap, sirkulasi udaranya nggak bagus, itu efeknya nanti akan berakibat pada kesehatan Anda. Kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Minum obat, Non. Udah, Ton. Sebentar doang sembuhnya. Besok bersin-bersin lagi. Udara di rumah gue kayaknya nggak beres nih. Udah pakai exhaust fan belum? Buat apaan? Di rumah gue udah ada ventilasinya. Tapi rumah lo juga butuh ventilasi aktif untuk ngedapetin udara yang lebih segar dan bersih. Lo punya saran yang bagus nggak? Nih, exhaust fan KDK. Pelopor exhaust fan pertama di Jepang. Pengalamannya udah dari tahun 1909. Hemat listrik, suara motor yang halus, dan daya hisapnya cukup untuk tiap ruangan. Listriknya aman gak, Ton? Exhaust fan KDK udah ada thermal fuse-nya atau sikring pengaman panas. Semua produk KDK telah lulus sertifikasi SNI dari lembaga SNI yang terpercaya. Keren, tapi apaan lagi? Ventilasi dompet gue juga nggak bener nih. Lo bisa isiin gak, Ton? Nih, isiin kartu nama aja yang banyak. KDK, solution to your ventilating system. Tiada hari tanpa bertanya. Kenapa justice kolaborator malah dapat tuntutan 12 tahun gitu ya? Kenapa tidak lebih rendah dari itu atau malah tidak dituntut bebas gitu ya? Tiada hari tanpa mencari jawabnya. Ada nggak kerugian pihak lain karena dia mengemis tadi? Misalnya katakanlah tanpa izin orang tuanya, ya orang tuanya merasa dirugikan ya. Itu bisa, tapi sepanjang itu tidak ada yang merasa dirugikan, maka itu sah-sah saja. Setiap hari berdebat dengan argumentasi berisi. Ya ini yang saya kurang setuju ya ketika ekonomi kita tahun 2023 belum mengalami pemulihan ya. Recovery-nya itu sebenarnya tidak sampai ke rakyat-rakyat bawah ini. Sebenarnya rakyat bawah sekarang ini masih terjerat hutang. Nah, posisi inilah yang harusnya dilihat oleh pemerintah dalam konteks politik anggarannya. Diskusi interaktif. Forum diskusi membahas isu aktual sehari-hari bersama narasumber dari beragam kompetensi. Live, interaktif, dan gratis. Mengudara setiap hari mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 dini hari. Hanya di Jaringan Radio El Sinta.
ikut lomba 17-an tapi ogah panas-panasan? Pantengin aja Radio El Sinta. Dalam rangka HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia, El Sinta kembali menyelenggarakan kuis 17 peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia. Bener, yakin? Iya, kita kunci jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah... Saya pengen tahu, coba produser, jawabannya betul nggak sih kira-kira? Masih salah. Cara mengikutinya mudah dan gratis. Isi formulir yang kami sebarluaskan melalui akun media sosial El Sinta atau ketik kuis 17-an di El Sinta. Kirim melalui WhatsApp di 081 180 6543 untuk mendapatkan formulirnya. Pendaftar akan diundi untuk menjadi peserta kuis mulai tanggal 10 hingga 24 Agustus 2023. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftar segera dan meriahkan HUT kemerdekaan Indonesia bersama El Sinta. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Pendengar dan netizen, betapa penting bagi kita semuanya ya menjaga sirkulasi udara yang baik untuk di tempat Anda beraktivitas, di rumah, di toilet atau kamar mandi, ruangan kerja, pabrik. Itu penting banget karena sirkulasi udara yang baik ini beriringan juga dengan kondisi kesehatan kita. Kalau sirkulasi udaranya nggak bagus, nggak baik, akan mengganggu kesehatan kita tentunya. Dan ternyata dalam proses pemasangan exhaust fan ini nggak bisa sembarangan, asal aja. Kenapa harus seperti itu di posisi yang benar? Nanti akan dijawab oleh bapak-bapak di sini semuanya. Tapi saya mau nyambung dulu nih Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Agustini di Jakarta Selatan via WA. Indonesia, Talkshow KDK Indonesia. Saya punya produk stand fan KDK model lama katanya yang perlu diperbaiki. Apakah ada alamat dan nomor telepon service center yang bisa diakses di Jakarta? Mungkin Pak Thomas kali ya bisa menjelaskan. Silakan Pak. Oke, selamat pagi Ibu Agustini. Untuk problem dari Ibu Agustini ini, kebetulan kita sekarang ini lagi ada program servis gratis untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-78. Wah, cocok nih untuk Bu Agustini ya. Iya, kebetulan kita juga wilayahnya ini mencakup Jabodetabek. Di Jakarta Selatan kita ada, Jakarta Utara, Barat, Timur, pokoknya seluruh wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor kita cover ada semuanya ya, ada perwakilannya. Nah, untuk mengetahui alamat lebih lanjutnya dan toko mana yang kurang lebih dekat nih sama domisili Ibu Agustini, mungkin Ibu Agustini bisa cek Instagram kita di KDK Indonesia atau bisa cek Instagramnya El Sinta. Di sana kita ada informasi mengenai alamat dan juga nomor telepon dari toko-toko yang terlibat di servis gratis ini gitu. Nah, untuk informasi produk-produk KDK yang lainnya ataupun alamat pembelian dan segala macamnya itu juga bisa didapatkan di sosial media KDK. Kita ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, itu semuanya namanya KDK Indonesia. Atau mau informasi yang lebih detail lagi nih, itu bisa kunjungi di website kdk.co.id. Lalu untuk apabila mau konsultasi mengenai pemasangan dan lain sebagainya, bisa hubungi toll free kita di 0800 1333 535. Bisa diulangi Pak Thomas? 0800 1333 535. Oke, ini toll free ya? Iya, betul. Nah, jadi Bu Agustini tadi bisa manfaatkan untuk servis gratisnya terutama di Jabodetabek, Jakarta Selatan dekat-dekat lah ya, masih wilayah Jakarta kan ya. Oh ya, ini servis gratisnya berlaku selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya. Sampai akhir Agustus. Sampai akhir Agustus ini. Oke, ini momentum yang pas nih Bu Agustini. Kalau tadi ada kendala di produk stand fan KDK yang model lama, langsung aja datang atau tadi hubungi toll free-nya dari KDK Indonesia di 0800 1333 535 atau informasi lebih lanjut juga bisa Anda lihat
di Instagramnya KDK Indonesia atau di Radio Elsinta di Instagram juga. Jangan lupa follow juga media sosialnya KDK Indonesia, ada YouTube-nya juga tadi disampaikan sama Pak Thomas. Ada informasi tambahan lagi, Pak? Cukup. Mungkin ada tambahan satu lagi untuk aplikasi kita tuh. Aplikasi. Iya, betul. Oke, aplikasi kita juga sekarang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Nah, di sana juga convenient sekali, Bapak Ibu yang sudah membeli produk KDK bisa mendaftarkan garansinya ke aplikasi maupun website. Dan juga di aplikasi ini juga banyak sekali informasi-informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh Bapak Ibu pendengar Elsinta. Nah, di sana ada informasi pembelian produk, perhitungan indeks perputaran udara, dan juga nanti ada juga nih kurang lebih suggestion apa produk-produk yang sekiranya cocok untuk Bapak Ibu pendengar Elsinta, seperti itu. Iya, saya pernah akses juga itu aplikasinya, jadi informatif sekali, termasuk juga toko-toko ataupun daerah-daerah tempat servis, atau kalau kita mau beli produk-produknya KDK itu gampang banget. Jadi kalau Bu Agustini sekarang lagi pegang gawai atau smartphone ya, bisa install tuh Bu aplikasinya ya, KDK Indonesia. Di sana Anda bisa daftar soal mengenai garansi, terus produk-produk yang kira-kira cocok untuk Anda keperluan di rumah tentunya. Nah, ini saya balik lagi nih Pak. Ya. Tadi kan kita ngobrolin mengenai sirkulasi udara dan nggak bisa asal. Emang kenapa sih kita nggak bisa asal memposisikan exhaust fan sesuka kita gitu Pak? Kan saya yang beli, atau kata pendengar kan saya yang beli gitu. Kebetulan exhaust fan ini nggak seperti angin Pak. Kalau angin kan suka-suka dia mau datang dari mana gitu kan. Oh iya. Dari kiri bisa, dari kanan bisa, asal ada lubangnya aja gitu. Exhaust fan kan bentuknya mati gitu. Nggak bisa dipindah-pindah dia. Nah, jadi kita perlu memastikan bahwa penempatan unit exhaust fan ini harus di tempat yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh mamanya, anggaplah yang gampang itu kamar mandi atau WC gitu ya. Kita orang timur kan kebiasaan adalah bahwa kamar mandi dan WC selalu jadi satu. Betul. Jadi basah gitu ya. Basah, lembab. Nah, kalau umpamanya orang bilang, oh saya pasang aja exhaust saya itu di atas pintu. Biasa kan di atas pintu ada kisi-kisi lubang angin gitu ya. Iya, betul. Nah, itu tidak dibenarkan. Karena kenapa? Exhaust itu kan dia menyedot udara yang dalam ruangan itu. Nah, menyedot itu dia akan mengambil udara yang masuk. Jadi ada sumber udara masuk, kemudian baru disedot keluar gitu. Jadi diputar gitu kan. Nah, sedangkan WC itu kebanyakan sumber udara masuknya itu dari pintu itu. Nah, jadi kalau pintu ditutup, otomatis yang udara masuknya hanya dari lubang kecil di bawah pintu gitu. Nah, kalau taruh di atas pintu, otomatis udara yang masuk dan keluar itu hanya sekitar pintu aja gitu. Oh iya, masuk kesedot exhaust, keluar lagi, gitu. Di situ-situ aja ya. Dan kan kita kan aktivitasnya di ujung sana itu. Iya. Yang baunya nggak enak kan di ujung situ. Iya. Nah, kalau itu nggak kesedot ya tetap aja bau gitu kan di situ. Sedangkan ini kan nggak gitu. Jadi makanya harus dipasang sejauh mungkin dari sumber udara masuk. Jadi kalau kita asumsikan di kamar mandi atau WC, sumber udara masuk dari pintu kamar mandi atau WC itu yang dari bawah itu yang kecil itu, kita harus pasang exhaustnya di paling jauh dari situ. Kalau bisa ya diagonal. Tapi kalau karena memang kan kamar mandi kita kan biasanya nggak gede-gede amat gitu ya. Jadi ya udah pokoknya paling ujung aja gitu. Nah, kita selalu sarankan pakainya yang plafon karena memang kondisi rumah kita kebanyakan yang tinggal di perumahan itu kan berhimpitan dengan tetangga ya. Temboknya nempel tuh. Nah, tembok nempel kan. Kita mau bikin pasang di tembok kan tembok tetangga. Tembok tetangga. Nggak mungkin. Kecuali nggak ada tetangganya ya oke, silakan. Pakai di yang tembok punya di tembok bisa di sana, atau kalau kebanyakan adalah pasang di plafon. Jadi kalau dipasang di sejauh mungkin nanti kan otomatis apalagi kalau udah deket sumber baunya gitu kan. Nah, jadi kesedot dia gitu, kebuang gitu. Supaya ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gitu. Ada beberapa kasus kan tadi nempel sama tembok tetangga. Betul. Terus kadang-kadang di plafon kita ternyata di atasnya ada lantai 2. Itu kan juga pengaruh tuh Pak. Nah, naruhnya di mana nih? Apakah ada jenis-jenis exhaust fan tertentu yang misalnya baling-balingnya itu atau arah anginnya tuh bisa dibelokin gitu misalnya? Terima kasih Pak Bayu udah ngingatin ya. Jadi sebenarnya kita
yang pengguna atau konsumen yang pakai exhaust fan itu harus tahu. Exhaust fan itu kipasnya itu sebenarnya terdiri dari 2 macam. Oke. Satu kipas yang kita sebut propeller. Propeller itu bentuk kipasnya kayak kipas angin biasa punya gitu loh. Ya, atau yang kayak baling-baling helikopter lah kayak gitu lah. Ya, itu kita sebut propeller. Satu lagi adalah kipas yang kita sebut sirocco. Bentuk kipasnya kayak kipas di AC. Agak melengkung gitu ya, seperti bulat terus muternya begini. Iya. Nah, jadi kayak persis sama yang kipas di AC. Nah, kalau yang propeller itu lebih cocok dipasang untuk rumah yang atas plafonnya itu nggak ada hambatan. Jadi contoh rumah kita kalau cuma 1 lantai, otomatis di atas plafon kan langsung atap tuh. Lowong ya. Nah, jadi nggak ada hambatan sama sekali. Cukup tinggi antara plafon dengan atap cukup tinggi, mungkin lebih dari semeter itu. Tapi untuk rumah yang ada lantai 2-nya, dari lantai 1 ke 2, otomatis kan di atas itu kan ada lantai lagi. Cocoran gitu biasanya ya. Jadi kalau pakai yang propeller itu akan nanti efeknya daya sedotnya turun karena ada hambatan. Jadi kalau biasa kan antara plafon dengan lantai kedua itu jaraknya mungkin sekitar 30-40 cm gitu ya. Nah, itu kalau pas dia buang begitu nanti kehambat dengan lantai atasnya ini. Itu yang kadang-kadang juga suka nimbulin suara yang kenceng gitu. betul. Kenceng ya. Iya. Jadi daya sedotnya turun, kemudian bising. Suaranya bising. Nah, untuk kondisi seperti itu harus digunakan exhaust fan yang bentuk kipasnya adalah yang sirocco. Jadi dia akan menyedot dan buangnya ke samping. Bukan ke atas. Gitu. Iya. Menghindari hambatan tadi ya. Menghindari hambatan itu gitu. Nah, tapi memang kekurangan dari sirocco-nya adalah daya sedotnya tidak sekuat yang propeller tadi. Makanya harus benar-benar peletakannya harus, penempatannya harus tepat dan juga ukuran exhaust-nya juga harus jangan salah. Gitu. Dan kemudian ada juga konsumen KDK itu terbagi dalam 2 kategori besar. Yang maunya berisik, maunya senyap. Ya, yang berisik biasanya karena mungkin ngerasa biar kedengeran kali ya. Ini bekerja gitu, ketahuan gitu ya Pak ya. Kalau yang mau senyap itu benar-benar dia nggak mau dengar ada dia nggak mau dengar suara apa biar tidurnya nyaman lah gitu ya. Gitu. Jadi kita dua-duanya ada. Oke, jadi pilihannya banyak. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin membeli exhaust fan atau memasang exhaust fan di rumah Anda, ini pilihannya pas banget nih karena kalau saya telusuri PT KDK Indonesia itu bukan hanya menjual habis itu selesai, tapi bagaimana Anda juga bisa berkonsultasi dan menanyakan bagaimana caranya memasang exhaust fan yang baik dan benar sehingga nantinya maksimal ya pemanfaatan ataupun penggunaan exhaust fan ini. Kita kayaknya istirahat lagi nih Pak. Iya. Kita jeda dulu, masih ada beberapa pertanyaan. Termasuk juga untuk Anda yang tadi sudah menyampaikan komentar via WA ya. Ini saya ucapkan terima kasih mungkin mewakili bapak-bapak yang 3 orang ini di studio yang sudah menyampaikan testimoni, tapi nanti saya bacain setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Sorry agak telat bro, macet banget jalan. Iya nih, di perempatan sebelum masuk perumahan gue ada kecelakaan mobil kan? Lo kok tahu sih? Tahu dong, kan dengerin El Sinta. Jadi tahu deh kondisi lalu lintas sebelum jalan. Oh, pantesan. Ya udah, cabut yuk. Jangan sampai telat meeting kita. Sip. Tapi jangan lewat arah kanan. Ada truk mogok di flyover. Lurus aja, ambil alternatif jalan lain. Lo dapet juga info dari Radio El Sinta. Keren abis lo bro. Radio El Sintanya yang keren, bukan gue lagi. El Sinta on the road. Bisa aja lo. Lanjut stay tune Radio El Sintanya dong bro, biar update info trafiknya. Siap. This is El Sinta News and Talk. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar dan juga netizen. Ini ada testimoni nih Pak tentang KDK dan testimoninya mantul Pak. Mantap. Wah, betul. Keren-keren nih. Ada dari akun YouTube Bernardus Suranto, betul sekali, setuju KDK memang bagus kata Pak Bernardus Suranto. Kemudian juga dari Pak Ateng,
Salut dengan KDK, kipas anginnya sudah lebih dari 10 tahun, sampai sekarang masih maknyus kata Pak Ateng. Terima kasih untuk KDK Indonesia. Ada tanggapan mungkin? Kalau udah 10 tahun mungkin sudah waktunya diganti Pak ya. Enggak bercanda Pak. Tetap jualan ya. Enggak bercanda tadi ya Pak Ateng. Ini membuktikan bahwa kualitas dari produknya KDK Indonesia long lasting bisa sampai 10 tahun Pak. Lebih. Kok bisa Pak kok bikin produk yang berkualitas seperti ini Pak Ateng testimoninya? Jadi gini Pak, KDK itu kan sudah berdiri lebih dari 100 tahun Pak di Jepang dulu ya. Nah, kenapa bisa sampai bertahan begitu lama? Karena komitmen kita adalah memberikan produk yang dengan kualitas yang tinggi. Tentunya tapi biasanya begitu ya. Kalau dapat barang yang bagus, kebanyakan orang diam-diam aja gitu ya. Tapi kalau dapat barang yang jelek, wah ngomong kesana kemari. Ya kebetulan ada contoh nih dulu gimana? Ada satu konsumen itu dia pakai kipas angin KDK dan terbakar. Jadi, wah, ini jadi tanda tanya nih pendengar. Dulu waktu itu ada talk show gitu, terus dia sebutkan gitu, saya pakai KDK terbakar tuh motornya gitu. Wah, kita kaget, terus terang kaget. Kok bisa gitu kan? Kita kan ada seperti tadi bilang kita pakai sekring kan, sekring pengaman panas gitu, secara teori nggak mungkin terbakar gitu. Wah, jadi akhirnya karena informasi itu kita kirim tim dari pabrik segala macam datang ke lokasi. Kemudian dibongkar, dibuka, ternyata baru ketahuan ternyata motor yang digunakan tuh sudah bukan motor KDK, tapi dia pernah rusak, tapi dia nggak mau bawa ke service center. Dia ganti sendiri pakai motor merek lain. Sehingga kemudian karena suatu hal akhirnya terbakar. Nah, tapi luarnya kan bajunya kan KDK. Jadi tapi dalemannya udah diganti ya. Dalamnya diganti. Nah, akhirnya kita jelaskan. Nah, akhirnya dia mengakui gitu. Ya. Wah, ini keren loh. Sampai ditelusurin segitunya. Ini kan bukti bahwa KDK tuh bukan hanya tadi saya bilang ya jual produknya aja, tapi bagaimana memastikan produknya itu bisa bekerja dengan baik. Kalau ada kendala didatengin langsung ahlinya dari pabriknya untuk cari tahu nih. Ini benar dari produknya atau ada kesalahan dalam penggunaan gitu Pak ya? Pak Beri, kenapa kita lakukan itu? Karena ini menyangkut keselamatan orang gitu ya. Iya benar. Kalau sampai kebakaran terus nyebar kemana-mana kan, wah. KDK-nya kena impact Mas. Iya, betul. Nah, ini ada lagi satu kasus yang baru terjadi 2-3 bulan yang lalu. Jadi orang ini kebetulan baru bangun rumah, terus dipasang exhaust fan KDK, dan tiba-tiba ada laporan bahwa kebakar nih. Wah, bakar kenapa ya? Kita kirim lagi tim. Ternyata ini ada tukang yang kerja itu ngerokok dan rokok itu kebetulan kena baju di sana di lantai itu kebakar terus sampai ke atas gitu kan. Apinya ke atas. Sehingga louver atau penutup exhaust yang di atas itu kan kena gitu kan. Iya, kebakar. Meleleh kan karena plastik kan. Tapi anehnya motornya nggak apa-apa. Nah, jadi waktu dapat laporan itu mau kita kirim lagi tim ke sana, cek lagi gitu kan. Nah, ternyata dicek-cek, wah, kalau memang motornya yang salah, otomatis motornya yang kebakar. Motornya duluan yang kebakar. Iya, baru luarnya, bukan luarnya. Ini luarnya dulu. Akhirnya tukangnya minta maaf, ngakuin bahwa itu salah mereka, karena itu. Wah, keren. KDK ternyata punya tim investigasi pendengar ya. Sampai total. Wah, sampai total betul untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi, mereka jual itu betul-betul safety untuk Anda pendengar. Dan saya mengamini hal itu karena tadi ini buktinya ada testimoni tadi dari YouTube dan juga dari Pak Ateng ya. Mungkin terima kasih sekali lagi untuk Pak Ateng juga yang sudah setia menggunakan produknya KDK. Kalau ada yang lain Pak kebutuhannya bisa cek di aplikasinya, tinggal di-download, diinstal aja di smartphone Anda, atau mau servis misalnya ya. Kalau sudah 10 tahun mungkin atau tips-tips lainnya Anda bisa cari tahu juga di sana. Nah, ini ada Ibu Hani. Apakah exhaust fan ini bisa membersihkan udara nih Pak? Mengingatkan kalau sekarang kan kondisi udara agak-agak kotor ya, polusi dan lain sebagainya. Gimana Pak Hendrik? Jawaban gampangnya tidak. Jadi exhaust fan tidak bisa membersihkan udara. Contohnya umpamanya kalau pas kita anggaplah umpamanya kita pasang exhaust di belakang rumah gitu ya, yang ada halaman gitu ya. Kemudian kalau ada orang umpamanya atau ada bus di dalam sana itu hidupin mobilnya atau busnya terus asap
kotor ya, asapnya hitam gitu ya. Kesedot Dijamin tuh. pasti masuk. Pasti kesedot. Pasti kesedot. Ya. Nah, makanya kembali lagi kenapa penempatan unit itu sangat penting. Jangan sampai terjadi seperti itu gitu kan. Makanya jadi kalau menjawab pertanyaan Ibu Hani bahwa exhaust fan tidak bisa membersihkan udara. Ya. Kecuali udah sedemikian rupa misalkan ada filter udaranya kali ya gitu ya. Makanya perlu kalau kurang mengerti konsultasikan aja dulu ke kita, itu semua gratis kok. Oke, toll free-nya tadi di 0800 1333 535 atau Anda yang tadi ingin memanfaatkan program untuk servis gratis selama bulan Agustus ini menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Anda bisa cek di Instagramnya KDK Indonesia atau cek juga di Instagramnya Radio Elsinta, karena kami juga sebarluaskan informasi ini di medsosnya Elsinta juga. Termasuk kalau Anda mau follow juga akun Instagram atau YouTube-nya KDK Indonesia, silakan tinggal di follow atau di subscribe aja media sosialnya. Nah, kita lanjut nih Pak, ngomong-ngomong tentang tadi exhaust fan. Ini mungkin kalau tadi saya baca ada kipas angin dan lain sebagainya. Memang tidak spesifik hanya di exhaust fan aja ternyata ya KDK Indonesia Pak ya. Ya, jadi kita ada selain exhaust fan kita juga ada kipas angin biasa. Juga ada exhaust fan khusus untuk industri atau pabrik ya. Jadi hampir semua lah ya, dari untuk kebutuhan kecil rumah tangga sampai industri menengah. Nah, jadi termasuk yang baru-baru ini kita keluarkan adalah produk baru nih. Produk baru kipas angin di tembok, di mana kita launching untuk produk yang supaya lebih gampang untuk menghidupkan unitnya, dan karena kan di tembok kan tinggi kan, jadi nggak perlu pakai tangga gitu, bangku gitu kan. Kalau udah tua naik bangku salah injak salah, bahaya. Ngeri. Ntar KDK lagi dicari-cari. Tim investigasi turun lagi nanti. Iya. Kalau gitu orang harus pakai CCTV di rumah. Iya. Nah, jadi itu untuk menghidupkan, dan untuk kan kalau kipas di tembok kan bisa bisa geleng-geleng ke kiri kanan gitu ya. Ya, di tilt ya atau panning gitu ya. Bisa bergerak ya. Kanan kiri ya. Nah, jadi supaya kalau mau lurus aja boleh, pakai tinggal tarik aja, atau mau dibelok-belokin gitu ya, diputar-putar kiri kanan juga bisa gitu. Karena sebelumnya kita punya unit yang kalau mau dirubah itu harus naik ke atas, harus pencet gitu ya, knopnya ya. Nah, sekarang ini tipenya apa? Yang baru WQ40E. WQ40X ya? WQ40E. Saya jadi salah tadi nyebutinnya ya. Oke, ini udah bisa dibeli di toko-toko elektronik. Semuanya sudah tersedia ya. Tinggal dicari tadi WQ40E. Itu kipas angin yang untuk di dinding. Nah, kalau Anda mau kombinasikan misalnya masang exhaust fan juga, nah itu tinggal konsultasi nanti ya detailnya. Anda bisa kontak toll free-nya di 0800 1333 535. Oke, ini karena sudah di penghujung perbincangan kita nih Pak, mungkin saya ingin kembali ke Pak Thomas. Hal-hal yang perlu disampaikan tadi Pak terkait dengan ada promo di bulan ini, soal tadi servis gratis. Boleh disampaikan lagi Pak Thomas? Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk pendengar Elsinta yang mau pasang exhaust fan, nggak perlu khawatir, nggak perlu pusing-pusing mikir hitungnya gimana. Tinggal hubungi toll free kita 0800 1333 535. Atau kalau memang masih mau mencari informasi lebih mengenai produk KDK, bisa melalui aplikasi kami di KDK Indonesia yang bisa di-download di App Store maupun Play Store. Kita juga punya website yang bisa menyajikan juga informasi-informasi yang pendengar Elsinta butuhkan, termasuk pembelian dan segala macamnya. Dan yang paling penting sekarang ini kita juga lagi ada program servis gratis yang sudah berlangsung dari tanggal 1 hingga berakhir di tanggal 31 Agustus 2023 untuk menyambut kemerdekaan RI. Nah, untuk informasi-informasi lanjut mengenai promosi dan lain sebagainya mungkin bisa dicek di Instagram dan sosial media kita lainnya di KDK Indonesia. Oke. Ya, terima kasih Pak Thomas. Saya mungkin kembali ke Pak Freddy sebelum nanti ditutup.
oleh Pak Hendrik. Silakan Pak Freddy, ada hal lain yang ingin disampaikan? Oke, bagi pendengar Elsinta mungkin yang sudah punya Hexos KDK yang dipasang di kamar mandi ya nggak apa-apa, dinyalain terus aja 24 jam. Jadi jangan khawatir karena kita produk KDK itu punya benefit yang lebih ya untuk spek produknya. Salah satunya yaitu noise-nya kecil. Terus yang kedua daya listriknya juga rendah. Hembusannya juga ya kencang tapi sesuai dengan tipe masing-masing ya. Terus juga kita garansi juga Pak, motor 2 sampai dengan 5 tahun tergantung masing-masing tipe, sama servis spare part 2 tahun. Mungkin bagi pendengar Elsinta yang lagi renovasi rumah nih, jangan sungkan-sungkan untuk telepon toll free kita Pak. Di nomor di 0800 1333 535 atau cek aplikasi KDK kalau mau pengen baca-baca tipe-tipe KDK. Di situ sudah lengkap tuh, ada formula pemasangannya juga, rumus-rumusnya, indeks perputaran udara, sama spek produk juga ada. Terima kasih juga untuk Pak Masuri dan Pak Rahmat, Dr. Rahmat di Bekasi ya. Ini baru masuk WA-nya, tapi nanti mungkin secara off air akan ada tim KDK yang juga bisa merespon pertanyaan dari Pak Rahmat dan juga Pak Masuri. Sebagai penutup mungkin silakan Pak Hendrik, ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya atas nama PT KDK Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menggunakan produk KDK. Semoga produk yang dipasang bisa bermanfaat ya buat keluarga, dan kembali lagi menyambung tadi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia kita ini yang tercinta yang ke-78, gunakanlah kesempatan itu untuk memperbaiki unit KDK-nya. Semoga itu tidak terlalu banyak yang harus diperbaiki karena memang KDK memang bagus. Bagus, mau apa lagi? Bagus, tadi ada testimoninya dan layanannya luar biasa sampai harus mendatangkan tim, kalau tadi saya bilang tim investigasinya. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Hendrik, Pak Freddy, Pak Thomas, sukses terus untuk PT KDK Indonesia. Terima kasih juga untuk para pendengar netizen yang sudah menyampaikan pertanyaan, tapi saya mohon maaf tidak semuanya bisa kita jawab di diskusi pagi hari ini ya dalam Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Sukses juga untuk Anda semuanya, selamat menggunakan produk berkualitas dari PT KDK Indonesia. Saya Berry Hamzah, selamat siang dan sampai jumpa.